berpangkat tinggi, statusnya di masyarakat, apalagi di militer, adalah panglima, harusnya kita diperlakukan dengan baik. Tapi Nabi dia tidak keluar sedikit pun untuk menemui dia. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan, bukan perintah Nabi. Nabi Isa tidak akan berkata, bos, selamat pagi Pak Naaman, saya tadi tidak diberitahu oleh Allah. Dan itu kalimat-kalimat yang formalitas cukup menyampaikan. Allah berkata, kamu harus pergi menyumbangkan diri di cukup juga di sungai sudah ditaruh lagi nama, tidak dibilang terserah di sungai mana, ditaruh nama sungai yang harus pergi. Terus saudara sekalian, Allah menetapkan dan Dia akan mewujudkan apa kita itu berdasarkan apa. Saya berkata dalam salah satu pelajaran tabernakel di sekolah kita, sejak awal ketika Tuhan akan membangun kemah suci di padang gurun, itu bahan-bahannya dari emas, perak, tembaga. Dari mana orang Israel bawa emas? Mereka tidak berdagang, mereka budak di Mesir, kerja paksa membangun bangunan Firaun Mesir. Dari mana? Waktu keluar dari Mesir, Tuhan membuat orang-orang Mesir bermurah hati dan menyerahkan dengan penuh ketakutan, bahkan menyerahkan emas, perak, tembaga, apapun perhiasan-perhiasan kepada orang Israel, baru cukup ini cepat-cepat. Orang Israel bahkan tidak tahu dapat emas seperti itu banyak begini, cukup banget dari orang-orang Mesir. Kita mau apa ya? Ini pada gurun, bukan mau pergi pesta. Tapi perhatikan, Tuhan punya rencana untuk membangun kemah suci Musa di padang gurun. Bahannya sudah sederhana, bukan atas permintaan Musa, bukan atas perintah Firaun untuk menyerahkan harta bagi orang Israel itu keluar dari Mesir. Tetapi Allah yang membuat orang Mesir menyerahkan semua itu kepada orang Israel. Untuk apa? Untuk besok kamu perlu untuk bangun kemah suci bagi penyembahan kepada Allah. Kalau Tuhan yang menyuruh, Dia akan menyediakannya dari awal. Kalau Tuhan menetapkan Anda sebagai pelayan kirim Tuhan, apapun, mungkin Anda sebagai donatur yang mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan menyediakannya bagi kita. Kenapa? Karena Dia Allah. Saudara sekalian, ini harus menjadi paradigma baru di dalam hidup kita, agar supaya kita tidak mudah komplain dan memang ketika kita belum menemukan jawaban yang kita inginkan. Manusia ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan, tapi meminta Tuhan, memaksa Tuhan, bahkan Tuhan tolong saya hari ini melalui itu, tanda itu, karena saya ke sana. Saya meminta bantuan Dia, Tuhan tolong jawab dia. Ini perintah manusia, bukan pikiran. Kita menjadikan Dia orang suruhan kita untuk menolong kita sesuai mau kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Dia adalah Allah.